Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Sahabat Persis Jabar rahimakumullah. Masuk ke redaksi pertanyaan, apa itu ibadah? Ya, dari Nia Juniawati, Bandung. Pertanyaannya cukup ringkas tentang apa itu ibadah. Kita melihat di Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Memang inilah tujuan manusia diciptakan, dan tidak ada tugas bagi manusia, kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar, bahkan mungkin hafal, ada ungkapan hayatuna kulluha ibadah. Hidup kita semua adalah ibadah. Maka disinilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan bagaimana cara beribadah kepada kita. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini menegaskan tugas kita hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sukses kita yang sebenarnya di dunia ini adalah menjadikan seluruh aktivitas hidup kita bernilai ibadah, bernuansa ibadah. Jadi hampir tidak ada ucapan tindakan kita yang bukan ibadah. Baru itu sukses dalam hidup kita ini. Itu sukses sesungguhnya. Nah, kembali pada pertanyaan, apa itu ibadah? Nah, para ulama membuat definisi, ta'rif, al-ibadatu hiya taqarrubu ilallah bimtisali awamiri wajtinabi nawahi wal amali bima adina bihi syari. Ibadah adalah berusaha mendapatkan kerelaan Allah Ta'ala dengan cara mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan apa yang diizinkan oleh pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwa al-aslu, ya, apa yang ada di muka bumi ini boleh untuk manusia, dan seluruhnya untuk manusia. Al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa apapun yang ada di muka bumi adalah mubah. Nah, dari yang mubah ini tadi pernah disinggung bagaimana yang mubah ini harus bernilai ibadah. Nah, tentunya kita akan bernilai ibadah ini selama kita mampu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama pun menetapkan bahwa dalam hal ibadah yang pokok itu al-butlan, al-aslu fil ibadah al-butlan. Hatta yakumad dalil alal amri. Asal pokok dalam urusan ibadah adalah batal, tidak boleh dilakukan sama sekali. Hingga ada dalil yang memerintahkan. Jadi apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan, semuanya harus berdasar kepada dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kemudian dalam hal ibadah ini pula berbeda dengan adah. Karena al-aslu fil adah al-afu. Yang pokok urusan ibadah itu adalah kebiasaan dunia ini adalah dimaafkan. Artinya maaf, boleh dilakukan. Hatta yakumad dalil at-tahrim, hingga ada dalil yang mengharamkan. Jadi tadi kalau ibadah perlu dalil yang memerintah. Kalau adah keduniaan, dalil yang melarang. Karena yang pokoknya boleh. Kemudian juga dalam hal ibadah ini ada kaitan akad dan ya istilahnya
dapat dimengerti dan tidak dimengerti. Maka para ulama pun buat definisi al-aslu fil ibadah ghairu ma'kulil makna. Wa fil adah ma'kulul makna. Asal yang pokok dalam urusan ibadah adalah tidak dapat diterima, tidak dimengerti akal. Dan asal pokok dalam urusan adat, kebiasaan, keduniaan adalah mesti dapat diterima. Contoh ibadah yang kita lakukan, satu saja, sholat. Ya, sholat yang kita lakukan dari duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dengan rakaat yang duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Hal ini kita hanya tunduk dan patuh. Ketika diperintahkan kita lakukan, dicontohkan oleh Nabi kita pun laksanakan. Nah, akal tidak bisa ikut campur. Kenapa? Duhur 4, sedangkan subuh 2, insya Allah tidak ada jawabannya. Mengapa? Karena memang kita taat saja kepada apa yang contohkan oleh Rasul, apa yang perintahkan oleh Rasul di dalam sunnahnya. Begitupun Quran telah menerangkan. Jadi hal ini tidak bisa diukur dengan pikiran, dengan perasaan. Jadi cukup ibadah ini yang pokok, seluruh ibadah tidak bisa dimengerti. Karena kalau dibandingkan ini, contohnya dalam hal wudu, satu saat dibolehkan wudu itu mengusap khuf, ya, sarung kaki, ya, sepatu atau kaos kaki. Ternyata amaliyahnya kan, yang diusap itu adalah bagian sepatu bagian atas. Padahal yang kotor yang bawah. Nah inilah ghairu ma'kulil makna. Tidak bisa dimengerti oleh atau diterima oleh pikiran, oleh akal. Yang kotor yang di bawah, tapi yang diusap adalah bagian atas. Itulah hakikat ibadah. Maka disinilah al-ibadatu hiya ta'ah. Ibadah itu hakikatnya taat kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Demikian ikhwatu iman, rahimakumullah, terutama kepada penanya. Ibadah itu hakikatnya adalah taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.